Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurki mapoji laurin puang Allah subhanahu wa ta'ala nasabalattu makokoe nareki padisengeng. Nenia tetuange lino na to pada siruntu pada maddepungeng rion roang mabarakai. Selawa nenia mapaslama lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu nabi yae jalorongi laleng malampue nania pitaki asiningenna selenge. Pertama-tama mohon izin perkenalkan, nama saya M. Idhar Ulil Absar, yang biasa dipanggil Idar, biasa dipanggil Ulil. Saya di sini akan membawakan ceramah saya kembali yang berjudul Adab dan Ilmu. Nah, pastinya saudara-saudariku tidak asing dengan adab dan ilmu. Saya akan mengkajinya kembali. Yang pertama, apa itu adab? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, sopan santun, dan akhlak. Adab dalam bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama, atau sopan santun. Secara keseluruhan, adab memiliki arti segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, budi pekerti, atau akhlak. Ini juga menjadi misi utama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus demikian? Dikarenakan di saat itu atau di zaman itu disebut dengan zaman pembodohan atau zaman jahiliyah, di mana semua kejahatan itu dibiarkan saja. Misalnya seperti rampok, membunuh, berzina, berjudi, dan lain-lain. Di zaman itu sudah sangat biasa. Bahkan orang mabuk di tengah jalan tidur-tiduran itu sudah biasa. Walaupun di zaman sekarang di Papua sana juga biasa. Yang kedua, apa itu ilmu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yakni ilm yang berarti pengetahuan. Mencari dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Abu Daud. Mengapa menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim? Dikarenakan kita hidup di dunia ini ada ilmunya, dan kita mati pun ada ilmunya. Apa maksud dari kata-kata saya barusan ialah kita hidup di dunia ini, kita harus mengetahui apa itu tujuan dari hidup kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Dan ini pun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabda, Allah berfirman yang artinya, saya tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Dan kita mati pun harus ada ilmunya. Maksud saya di sini ialah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Nah, dikarenakan kita hidup di dunia ini hanya sementara, wahai saudara-saudariku. Saya mengutip kata-kata seperti kita hidup di dunia ini bagaikan akhirat itu adalah kisah dongeng dan dunia ini adalah nyata. Namun di saat kita menghadapi sebuah kematian,
di saat kita menghadapi semua kematian. Kita pun akan berasumsi bahwa akhirat itu nyata dan kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah dongeng. Nah, kembali lagi menuntut apa keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu ialah menuntut ilmu itu setara dengan jihad dan dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mempermudah jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Darimi. Dan keutamaan lainnya ialah mendapatkan pahala yang tidak terputus. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang meninggal dunia maka akan terputuslah amalnya kecuali tiga perkara atau 3 hal. Salah satunya ialah ilmu yang bermanfaat. Maksud dari ilmu yang bermanfaat di sini ialah ketika kita mengajarkan kepada seseorang membaca Al-Quran dan orang itu bisa dan mengamalkan bacaan Al-Quran yang kita dan mengamalkan dan bisa, dan ia pun fasih membaca Al-Quran. Kita mendapatkan pahala ketika ia membaca Al-Quran. Kita mendapatkan pahala apa yang ia baca. Ketika ia mendapatkan pahala, kita juga maksud saya ketika ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan pahala yang sama karena kita mengajarkan bacaan Al-Quran tersebut. Nah, misalnya lagi apabila orang yang kita ajar itu mengajar orang lain. Dia mengajar orang lain, saudara-saudariku, dan orang yang ia ajar pun bisa dan fasih. Jadi Allah mengajarkan dia, Allah memberikan ia pahala, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Bahkan mungkin pahala, dan mungkin jika ia mengajarkannya lagi dan lagi sampai cicitnya, kita akan mendapatkan pahala semua orang yang telah kita ajar. Masya Allah kan? Masya Allah sekali. Kembali lagi, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di sini yang dimaksud ialah ketika kita ketika kita mempunyai ilmu, maka derajat kita sangat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin akan beberapa orang akan diberikan karomah, kalau tidak salah seperti kelebihan lah. Contohnya saya bercerita sedikit. Contohnya Ustadz saya, Ustadz Abdul Fattah, Ustadz Fattah di pondok pesantren saya dulu, pondok penghafal. Saya tinggal di rumah panggung seperti rumah yang saya tinggal sekarang ini. Saya tinggal dulu rumah panggung dan saya berada di lantai 2. Dan ketika kita jalan di atas, orang yang di bawah akan mendengar kalau kita jalan, dan apalagi kalau kita berlari. Nah, ada suatu kejadian di mana kan di pesantren itu berkamar-kamar. Saya di kamar sini dan ada seseorang di kamar tengah, dan ada kamar di sini, dan di sini pintu. Di sini pintu, dan Ustadz Fattah jalan dan kita tidak ada yang tahu, dan menemukan di kamar tengah itu seseorang yang bermain handphone atau HP. Dan saudara-saudariku sudah tahu ya, ini pesantren, handphone itu dilarang. Dan kita tidak mengetahui kalau Ustadz Fattah itu, kita tidak ada satupun di antara kita yang mendengar. Bahkan ada orang yang di luar tidak tahu bahwa Ustadz Fattah telah masuk ke dalam
ke dalam asrama. Dan orang yang semua 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 orang yang di dalam ruangan tengah itu semuanya botak karena itu adalah konsekuensinya. Eh, dan semoga Ustadz Fatta diberikan umur yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kembali lagi ya. Saudara, kembali ke laptop. Saudara-saudariku telah mengetahui apa itu adab dan apa itu ilmu. Sekarang saya akan menjelaskan apa hubungan antar keduanya. Adab dan ilmu itu saling berkaitan. Seseorang yang beradab akan ditanya ilmunya, dan seseorang yang berilmu akan ditanya adabnya. Namun, manakah yang lebih utama, adab atau ilmu? Kedudukan adab dalam Islam lebih tinggi dari kedudukan ilmu. Imam Malik pernah berkata kepada murid-muridnya, pelajarilah ilmu sebelum mempelajari adab. Dan kami, saya cerita sedikit lagi, dan kami pun di pesantren diajarkan untuk memperbaiki adab kita dulu sebelum mempelajari menghafal menghafal Al-Quran. Dikarenakan kita di pesantren itu melewati orang tua itu saja tidak langsung lewat, kita membungkuk dan matabe-tabe atau permisi. Nah, adab itu saja sudah memberi, ketika orang beradab itu sangat-sangat orang yang beradab itu sangat-sangat menawan dilihat, sangat-sangat keren. Kembali lagi, banyaknya ilmu yang dimiliki seseorang akan menjadi sia-sia jika tidak memiliki adab dan atau akhlak dalam dirinya. Ia akan kesulitan menemukan jalan yang semestinya, karena adab dan akhlaklah yang menjadi pembatas serta memberikan arahan bagaimana menyikapi ilmu tersebut. Jadi, kualitas diri seseorang bukan dilihat dari seberapa banyak ilmu yang ia miliki, namun sebagaimana akhlaknya dalam memanfaatkan ilmunya tersebut. Banyak orang yang berilmu namun ia sombong, ia tak ingin berbagi, merasa paling benar dan memandang orang lain itu salah. Jika engkau memiliki ilmu namun tidak beradab, mohon maaf saudara-saudariku sekalian, iblis pun demikian. Dikarenakan iblis itu pintar namun ia lemah. Jadi saudara-saudariku yang saya cintai, adab itu lebih utama dibanding ilmu. Guru saya mengatakan, orang yang berilmu itu belum tentu beradab. Akan tetapi orang yang beradab itu sudah pasti berilmu. Dan jika kalian menuntut ilmu, jangan lupa melibatkan agama. Dikarenakan saya mengambil dari moto salah satu mahasiswa kelas satu kelas saya, yaitu yang berbunyi, agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, dan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah rapuh. Nah, di sini di sini kita berbicara tentang ilmu lagi ya. Sedikit. Ada sebuah kisah, yaitu seorang yang sangat terkenal, yaitu kisah Ibnu Hajar. Nah, mungkin ada beberapa teman yang tahu kisah ini, namun saya akan menceritakannya kembali. Kisah Ibnu Hajar, ia itu antara masuk menuntut ilmu pada usia 40 tahun atau ia menuntut ilmu selama 40 tahun. Ada dua versi. Namun intinya ia pernah ingin melarikan diri dari pesantren, pesantren lah.
seumpamanya kita menamainya pesantren, dan ia bersembunyi di sebuah gua. Di gua tersebut ia melihat batu yang ia melihat batu yang ditetesi oleh air. Air itu terus menetes di batu tersebut dan membuat batu tersebut membekas di mana di air tersebut itu jatuh. Dan Ibnu Hajar pun berpikir, batu yang sekeras ini saja bisa membekas oleh tetesan air. Bagaimana dengan otakku ini? Nah, teman-teman tahu sendiri, Ibnu Hajar itu sangat sulit. Pokoknya ndak bisalah, susah sekali menerima pelajaran. Ia pun mengartikan tetesan air di batu yang ditetesi air tersebut. Batu ialah batu yang keras begitu saja itu membekas oleh tetesan air, apalagi otakku yang menerima ilmu. Jika ilmu dan singkatnya, Ibnu Hajar itu kembali ke pondoknya dan menuntut ilmu. Dan pelajaran ini ialah tetesan air itu ibarat pelajaran yang kita pelajari. Jika terus menerus kita belajar, maka kita pun sendiri akan mengerti apa yang kita pelajari. Ada juga tentang salah satu murid Imam Syafi'i, kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah. Ya, salah satu muridnya tersebut sangat sulit, bahkan sulit sekali menerima pembelajaran dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i pun ke rumahnya, singkat cerita Imam Syafi'i ke rumahnya, ia pribadi yang mengajarkan pelajaran tersebut. Namun beberapa kali diajar tidak bisa masuk pelajarannya. Dan Imam Syafi'i pun mengatakan, berdoalah kepada Allah, karena ilmu ini semua berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala hal, maka mintalah kepadanya. Dan muridnya ini meminta kepada keesokan harinya atau malamnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah memahami ilmu apa yang telah disampaikan kepada Imam Syafi'i. Tiba-tiba keesokan harinya ia pun bisa menerima ilmu tersebut. Masya Allah, tanpa Allah kita bukan apa-apa. Baik, mungkin itu saja ceramah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akan menutupnya dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib. Jika kita mengeluarkan uang, maka uang itu akan berkurang. Namun jika kita mengeluarkan ilmu atau kita mengajarkannya, maka ilmu tersebut akan bertambah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menutupnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya menutupnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.